Jamaah sekalian, Subhanahu wa ta'ala, ini ada yang legal dan yang tidak legal ini. Ya, ada sistem perekonomian yang secara syar'i itu tidak sah tapi dilegalkan oleh sebuah lembaga pemerintahan. Jamaah sekalian, Subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Kita sebagai hamba Allah yang beriman tetap kita mempunyai prinsip, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Orang yang beriman mempunyai sifat satu, taat, patuh. Patuh itu tidak ngeyel, ya, tidak balelo, sami'na wa atokna. Taat dan patuh satu pada perintah Allah, baik perintah Allah tadi itu masuk akal ataupun tidak masuk akal. Yang kedua adalah perintah Rasulullah, berarti Rasul. Ya, sunnah-sunnah ini kadang-kadang, sunnah-sunnah Nabi ini kadang-kadang nggak masuk akal. Dan sekalian akan Subhanahu wa ta'ala, ya, sekali lagi perintah-perintah Rasul kadang-kadang ada yang tidak masuk akal. Tetapi orang yang beriman sami'na wa atokna, taat dan patuh. Dan yang kedua adalah wa ulil amri. Wa ulil amri, ulil amri, kalau dalam negara, kalau dalam daulah Islamiyah zaman Nabi Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pada zaman sultan-sultan itu adalah sultan. Nah, kalau sekarang jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala, siapa? Para alim ulama mengkiaskan, menjelaskan bahwasanya siapa yang diberi amanah itulah ulil amri. Jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala, kita taat dan wajib taat dan patuh kepada ulil amri selagi ulil amri tadi itu tidak perintah untuk maksiat. Nah, sekarang ada sebuah ulil amri, ya, kita contoh, ya, kita contohkan. Ada sebuah ulil amri yang dia itu melegalkan sistem penjual belian ataupun sistem, yaitu apa namanya itu tadi itu, apakah mentang-mentang sebuah pemerintah yang sudah melegalkan terus kita boleh? Kembali kepada hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang beriman taat dan patuh pada perintah Allah, pada perintah Rasulullah, ulil amri. Selagi ulil amri itu tidak perintah untuk maksiat. Kalau ulil amri perintah untuk maksiat, bagaimana? Kita wajib menolak dengan hikmah dan bijaksana. Makanya jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala, ya, ada solusi sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah. Nah, mari jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala, walaupun toh mungkin secara prakteknya itu lebih tinggi, akan tetapi secara fikih itu sah. Kenapa? Karena akadnya syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala, jual beli dengan harga yang tinggi bagaimana? Sah dan boleh. Jadi jual beli, jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala, ini pulpen saya jual 100.000. Kalau Anda mau, ya jadi aja. Tidak ada standar, ya. Dalam fikih tidak ada standar. Pulpen harus sekian harga, tidak ada. Ketika dia mau, bagaimana? Sah secara fikih. Tetapi beli satu yang lain nggak laku, ataupun jual beli lebih murah atau lebih mahal, bagaimana secara fikih? Tidak mengikuti standar harga. Secara fikih sah-sah saja. Contoh, baju di Bandung harganya sekian. Baju-baju muslim di Bandung paling cuma 25.000, 30.000, sampai Lampung 150. Ya memang biaya operasionalnya tinggi, akan tetapi kan terlalu tinggi. Bagaimana secara fikih? Sah. Jadi tidak ada standar harga, ya sekian atau sekian, tidak ada. Itu tugas pemerintah saja. Secara fikih jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala, ketika tidak meresahkan masyarakat, ya, bagaimana jual dengan harga tinggi ataupun rendah? Secara fikih sah-sah saja. Itu kalau kita bicara fikih. Akan tetapi dengan dia bisa menjual satu barang, satu pulpen harganya 100.000 tapi nggak laku, bagaimana? Makanya Rasulullah, walaupun toh hadisnya tidak sampai tingkatan sahih, utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun toh ke negeri Cina. Orang Cina ini kalau jual beli nggak ngambil untung banyak, tapi yang penting apa? Lancar. Jamaah sekalian doakan Subhanahu wa ta'ala, lancar jadi banyak juga. Satu. Yang kedua, peradaban pada zaman dulu yang namanya Cina itu sudah maju, pengobatan, pemerintahan. Makanya jamaah sekalian Subhanahu wa ta'ala ditemukan yaitu apa? Obat-obat herbal itu dari Cina.
Nah kalau yang dari Arab cuma habatus sauda. Tapi kalau dari Cina semua daun, semua akar ada manfaatnya. Pas sebagaimana firman Allah, Subhana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala ciptakan sesuatu itu tuh nggak sia-sia, ada manfaatnya, ada tujuannya. Jangan sekalian lakukan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, apakah bisa dikiaskan? Ya, sebagaimana yaitu jual beli, gajian dengan tinggi atau dengan rendah. Kembali kita ke fikih saja. Dan sekalian Subhanahu wa Ta'ala di dalam fikih dijelaskan bahwasanya ya sebuah barang yang dijaminkan tadi itu adalah nominal, standar. Ya, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Bagaimana kalau tidak nominal? Dalam pandangan hukum fikih itu tidak disahkan, yaitu akad gadi tadi itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin menanggapi atau memberikan masukan Pak yang Pak Darmono nanya, karena saya pernah lihat di TV masalah bagaimana menentukan harga jual daripada suatu barang. Jadi saat itu Quraisy Shihab menjelaskan, karena memang dari secara fikih tidak ada, beliau menjelaskan, tanyakanlah pada hati Anda. Apabila Anda menjual barang misalnya Indomie, kita bilang yang sini 3.000 di kapal 100.000 atau 30.000. Pada saat kasus kita tidak jadi penjual, mau nggak kita beli? Nah kalau kita tidak mau, berarti ini sudah terlalu tinggi. Jadi barometernya kembalikan kepada hati, itu satu aja. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini Pak, masalah bahwa fikih tadi, kesimpulan tadi ini, kemudian konklusi daripada hukum tadi tidak berkah. Padahal kita tahu bahwa ulama membuat kajian fikih ini sudah bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat Al-Quran itu sangat-sangat mengerikan sekali Pak. Jadi seperti Quraisy Shihab bilang, satu-satunya mungkin perintah Allah yang mengatakan akulah yang akan menghancurkan sistem riba ini. Sedangkan yang lain, penciptaan langit dan bumi dan sebagainya, rezeki, itu kami. Jadi ada peran yang lain gitu. Tapi untuk ini berarti memang Allah sangat marah sekali. Tapi kesimpulannya tidak berkah gitu. Jadi kalau saya bilang, mungkin kalau kita perbandingkan dengan undang-undang, di situ mengatakan hukuman mati, sampai ke perdanya itu cuma potong kuku gitu loh. Nah ini kan tidak apa saya bilang, tidak merefleksikan kepada hukum yang paling tinggi gitu. Nah ini mohon masukan, karena pengalaman ada teman saya Pak, sama aja pegadaian atau apapun ya, sebab kalau tidak bayar bunga itu akan dimasukkan ke pokok, digandakan lagi. Jadi dari 50 juta yang dipinjam itu sudah beranak sampai 200. Jadi saya pikir ulil amri mana yang harus kita ikuti? Seperti ada ustadz yang mengatakan, pada saat istilahnya kita mau menentukan satu Ramadan, kalau ulil amrinya tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, wajib ditolak. Mana suatu saat nanti ulil amrinya sableng, bisa saja nanti yang dari Sulawesi jadi presiden, kemudian dia memaklumkan untuk melihat pasang surut sebagai istilahnya satu Ramadan, apakah kita harus ikuti gitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya menarik. Jamaah sekalian belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sampaikan bahwasanya menentukan sebuah harga ini memang tidak ada apa namanya itu standar barang ini sekian. Hanya kembali kepada tadi kesepakatan. Contoh, kalau memang biaya operasionalnya tinggi, mungkin harganya tinggi. Kalau biaya operasionalnya itu rendah, mungkin harganya pun juga agak rendah. Nah, jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat kasus di kapal, di bandara. Semuanya kalau di bandara sudah dinominalkan dolar. Contoh kopi ini Pak Anji, ini kalau di bandara ini sudah $1 ya. $1 itu berapa itu? Udah 13.000 itu. Hanya satu gelas. Karena apa? Uang yang beredar di sana tidak ada rupiah. Semua sudah distandarkan yaitu apa? Di luar negeri yaitu dolar. Nggak ada setengah dolar, nggak laku. Jangan sekali melakukan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara fikih, bahwasanya tidak ada ketentuan harga. Bahwasanya harga ini sekian. Itu hanya kembali kepada yaitu apa? Kitanya. Kalau kita memang mau beli dan kita terima, kita mau, berarti apa? Sah dengan harga tinggi tadi itu. Ketika kita nggak mau beli, ya berarti apa? Dia terlalu tinggi harganya. Berarti dia apa? Tidak jual beli namanya. Contoh,
Contoh, ini ada sebuah tanah, harga umumnya NJOP, PBB dan lain sekian. Tapi dia mintanya sekian. Ini nggak niat jual beli, Pak Haji. Ini nggak niat jual. Ada yang nawar 100 juta, dia naik lagi. Nah, jelas sekalian Subhanahu wa ta'ala, jadi jual beli itu adalah memberikan manfaat kepada dua-duanya. Yang punya uang kepengen dapat barang, yang punya barang kepengen dapat uang tadi itu. Semua akan mendapat manfaatnya. Jadi kembali kepada yaitu apa? Nurani, kembali kepada kita, kembali pada hati kita. Kalau kita memang mau dan kita sanggup, ya tidak terpaksa, bagaimana secara fikih? Sah. Akan tetapi ketika kita tidak mau, dan terpaksa, secara fikih tidak sah. Kenapa? Jual beli secara terpaksa, contoh dipaksa. Ini kamu harus beli, contoh. Ya, mungkin kalau dalam pameran-pameran siapa yang memegang berarti membeli. Nah, ini secara fikih